rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Di dealing room Bank Indonesia, tombol jual dolar ditekan berkali-kali. Tapi angka rupiah tetap merangkak naik. 12.000, 13.000, 14.000. Dan tak ada satu tangan pun yang bisa menyuruhnya turun. Di luar gedung itu, seorang pemilik warung menempel kertas harga baru menutupi harga lama yang tintanya belum sempat kering. Dan setiap kali rupiah jeblok, dia dan kita menanyakan hal yang sama. Kapan ia menguat lagi? Padahal Indonesia pernah membalikannya. 22 Januari 1998, rupiah menyentuh Rp17.000 per dolar. Lalu, entah bagaimana, ia bangkit. Dan cara Habibie melakukannya justru yang paling sulit kita ulangi hari ini. Namun kurang dari 1 tahun berselang, ia merangkak balik ke kisaran 7.000. Apa mesin yang menyeretnya pulih? Lalu ada satu langkah Presiden B.J. Habibie yang mengejutkan, yang nyaris tak pernah kita jumpai pada presiden manapun. Semuanya kita bedah di sini. Untuk memahami bagaimana rupiah bisa jeblok separah itu, kita mesti kembali ke tahun 90-an, ketika rupiah tidak bergerak bebas. Sistemnya bernama crawling band, yaitu rezim nilai tukar, di mana mata uang hanya boleh bergerak dalam koridor yang digeser bertahap oleh Bank Indonesia atau BI. Mekanismenya sederhana. Ketika rupiah melemah melewati batas atas, BI menjual dolar untuk membeli rupiah, menaikkan demand. Ketika menguat kelewat batas bawah, BI menjual rupiah dan membeli dolar. Grafiknya pun tampak seperti garis lurus, melemah pelan sekitar 3,5% setahun, terlihat stabil, terlihat aman. Kendati demikian, kestabilan itu menyimpan 2 bom waktu. Bom pertama, sistem ini hanya berjalan selama negara memegang banyak dolar. Sebab untuk menahan koridor saat rupiah menembus batas atas, BI wajib punya cadangan devisa, yaitu simpanan valuta asing yang jadi satu-satunya peluru intervensi. Dan inilah jebakannya. Dari sudut individu, mempertahankan koridor tampak seperti keperkasaan negara. Akan tetapi, menjaga koridor kurs terus menguras cadangan devisa hingga akhirnya jebol, karena peluru negara selalu terbatas, sementara panik pasar tak terbatas. Ketika krisis keuangan Asia 1997 menjalar sejak Juli, modal asing kabur bersamaan dan BI membakar cadangan dolar besar-besaran. Namun krisisnya lebih besar dari peluru negara. Hingga 14 Agustus 1997, koridor dilepas dan rupiah dibiarkan mengambang bebas. Dari sinilah kejatuhan itu sesungguhnya bermula. Di atas kertas, keputusan para pengusaha tampak sangat rasional. Pada rentang 1993 sampai 1996, meminjam dalam rupiah berarti menanggung bunga sekitar 16-17%, beban yang mencekik siapapun yang ingin ekspansi. Maka para pemilik modal berpaling ke dolar. Meminjam US dollar hanya berbunga sekitar 7%, ditambah pelemahan kurs yang sudah dijaga stabil, hanya menambah beban efektif sekitar 10,5% jika dirupiahkan. Sebuah aritmetika yang mustahil ditolak. Kendati demikian, perhitungan itu hanya masuk akal selama koridor kurs dijaga. Inilah yang dalam ilmu ekonomi disebut carry trade atau arbitrase kurs, yaitu strategi meminjam mata uang berbunga rendah demi selisih keuntungan, sebuah taruhan yang aman hanya selama negara berpura-pura kurs takkan bergerak. Begitu koridor itu dilepas, jebakannya terkuak. Omset perusahaan yang dihitung dalam rupiah anjlok, sementara tumpukan utang dolar mereka membengkak secara instan. Inilah currency mismatch atau ketidaksesuaian mata uang, saat pendapatan rupiah tak lagi sanggup menutup kewajiban dolar. Seolah kepanikan satu perusahaan belum cukup, kepanikan itu menular. Semua berbondong menjual rupiah untuk memburu dolar demi melunasi utang secepat mungkin. Dan aksi borong itu menyeret rupiah kian dalam. Sebuah downward spiral yang menarik yang panik maupun yang belum panik ke jurang yang sama. Agustus 1997, rupiah masih di 2.660. 4 bulan berselang, akhir 1997,
ia sudah menjadi 5.550 rupiah. Perhatikan polanya. Yang menggerakkan kurs di titik ini bukan lagi fundamental ekonomi, melainkan panik murni yang selalu mendorong harga jauh melampaui level wajarnya. Dalam spiral yang tak lagi bisa dibendung sendiri, negara ini menengadah keluar dan masuklah International Monetary Fund atau IMF, lembaga yang di telinga banyak orang berbunyi seperti rentenir global yang datang menagih di saat paling lemah. Padahal mekanismenya lebih menyerupai arisan raksasa antar negara. Tiap anggota menyetor dana, dan ketika satu anggota tumbang seperti kita, dana itu disalurkan agar krisisnya tak menular. Syaratnya satu, Taken Letter of Intent atau LOI, dengan paket jumbo sekitar 43 miliar dolar. Akan tetapi, paket penyelamatan ini adalah pisau bermata dua. Salah satu syaratnya, tutup 16 bank bermasalah. Secara resmi, 16 bank dilikuidasi pada 1 November 1997. Dengan niat mulia membersihkan sistem yang sudah keropos dari dalam. Ironisnya, di tahun 1997, belum ada jaring pengaman semacam lembaga penjamin simpanan atau LPS yang kita kenal sekarang, yang menjamin uang nasabah bila banknya kolaps. Jadi penutupan itu bukan menenangkan, melainkan menyalakan sumbu ketakutan. Perangkapnya terletak persis di titik ini. Nasabah di bank-bank yang belum tentu sakit pun mulai bertanya lirih, kalau bankku ditutup juga bagaimana? Dan keraguan itu menjalar. Mereka menarik uang beramai-ramai dari semua bank, sehat maupun sakit, tanpa pandang bulu. Inilah yang disebut bank rush, penarikan massal yang mengeringkan likuiditas seluruh sistem. Artinya, obat yang diresepkan untuk membersihkan luka malah menyebarkan infeksinya ke seluruh tubuh perbankan yang tadinya masih bernapas. Dan inilah bagian yang menyingkap wajah struktur yang tersembunyi. Soeharto menekan semua kesepakatan IMF, tapi mengeksekusinya setengah hati. IMF menuntut pembongkaran monopoli lingkaran dalam, monopoli cengkeh dan proyek mobil nasional, dibongkar tuntas. Namun reformasi itu mandek karena yang dirugikan tak lain orang-orang dalam itu sendiri. Dan bagi pasar, sinyalnya jelas bahwa negara tak cukup kuat menuntaskan janjinya, sehingga kepercayaan yang tersisa pun ambruk perlahan ke titik nol. Dan tentu, penyelamat yang datang dari luar itu tak bebas cacat. International Monetary Fund atau IMF malah mendorong pencabutan subsidi bahan bakar di saat ekonomi sudah sekarat. Resep yang, digabung dengan penutupan 16 bank tadi, memperlihatkan betapa obat itu sanggup memperdalam luka alih-alih menyembuhkannya. Kendati demikian, persoalan terdalam tak terletak pada satu resep yang keliru, tetapi pada satu hal yang tak bisa dibeli dengan paket dana apapun, kepercayaan. Seperti keraguan pasar yang sudah kita lihat menjalar tadi, yang ambruk selalu jatuh ke pundak rakyat kecil, mereka yang tak pernah ikut berjudi di meja carry trade. Maka pada akhir 1997 hingga awal 1998, lembaga pemeringkat menurunkan peringkat Indonesia hingga level non-investment grade alias sampah. Artinya, investor asing yang aturannya hanya boleh memegang aset layak investasi wajib menjual berapapun harganya tanpa peduli siapa yang tergilas. Aliran modal keluar besar-besaran dan rupiah dari 5.500-an melompat ke belasan ribu hanya dalam hitungan minggu, menyentuh puncaknya di kisaran 16.800 hingga 17.000 per dolar. Semua yang bisa terjadi telah terjadi, dan di titik itulah Soeharto turun setelah 32 tahun, digantikan B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Namun pertanyaannya, apakah pemulihan yang menyusul benar-benar buah kepandaian? Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya menyimpan kegetiran. Di titik terendah, ketika $1 ditebus dengan hampir Rp17.000, bagaimana Bacharuddin Jusuf Habibie berhasil menyeretnya kembali ke kisaran 7.000 dalam kurang dari setahun? Jawabannya terletak pada satu pengakuan yang tak nyaman. Angka tadi bukanlah harga ekonomi, melainkan harga panik. Kurs itu adalah cerminan jutaan orang yang berebut menukar rupiah menjadi dolar, saling menginjak menuju pintu keluar yang sama. Maka tugas pertama bukanlah menguatkan rupiah, melainkan menghentikan paniknya. Dan caranya ekstrim. Pada Agustus 1998, Bank Indonesia atau BI menaikkan suku bunganya hingga menyentuh 70% setahun. Sebuah angka yang di masa normal terdengar mustahil.
Logikanya dingin dan perhitungan. Memegang rupiah tiba-tiba jadi terlalu menggiurkan untuk ditinggalkan. Ngapain buru-buru lari ke dolar jika menaruh duit di deposito menjanjikan 70%? Bunga selangit itu adalah rem paksa atas aksi borong dolar. Bunga itu sekaligus umpan agar rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan pada bank mau menaruh kembali uangnya. Dan begitu uang itu masuk, bank kembali punya likuiditas, dan kredit yang membeku bisa mulai mengalir lagi ke urat nadi ekonomi. Kendati demikian, meredam panik saja tak pernah memadai, sebab penyakitnya menjalar jauh lebih dalam. Bank-bank di negeri ini bukan sekedar limbung, mereka sudah bangkrut sungguhan. Kini kita perlu membedah anatomi kematian sebuah bank. Bank menampung deposito nasabah, lalu meminjamkannya sebagai kredit ke perusahaan. Namun begitu perusahaan-perusahaan yang terjerat utang dolar itu gagal bayar, kredit menjadi macet, tak kembali. Bukan sekedar kehilangan bunga, pokoknya pun lenyap. Padahal bank tetap wajib mengembalikan tabungan nasabah. Ketika asetnya lebih kecil dari kewajibannya, itulah definisi telanjang sebuah kebangkrutan, dan bank bangkrut tak bisa menyalurkan kredit baru. Tanpa kredit, ekonomi mati. Namun bagaimana mereka menambal jurang ini? Maka solusinya, di atas kertas, terdengar teknokratis dan bersih, yaitu rekapitalisasi. Dan 3 bulan setelah menjabat sebagai Presiden RI ketiga, pada 21 Mei 1998, Habibie mengeluarkan paket jumbo yang seolah menjanjikan pemulihan bagi ekonomi yang telah remuk. Kendati demikian, dari semua faktor yang menentukan hidup mati rupiah, yang paling menentukan ternyata yang paling tak terlihat di grafik manapun, yaitu kepercayaan. Dan pertanyaannya menusuk, apakah negara sungguh berani mengeksekusi strategi tepat yang belum tentu menguntungkan pembuat kebijakan itu sendiri secara personal? Sebab nilai mata uang sebuah negara pada akhirnya hanya sekuat kepercayaan orang dan investor terhadapnya. Dan kepercayaan itu tak bisa dibeli dengan janji, tak bisa dibeli dengan pidato, tak bisa dibeli dengan omong-omongan, hanya bisa dibeli dengan aksi terbukti yang tetap dijalankan walau menyakiti diri sendiri. Maka setiap kali seorang pejabat menaiki podium dan berkata rupiah aman, tenang saja. Yang perlu kita bedah bukanlah kalimatnya, melainkan apa yang benar-benar ia kerjakan di lapangan kurs. Sebab omongan itu murah dan yang mahal ialah bukti. Dari sudut pandang rakyat pemegang tabungan, retorika menenangkan itu terdengar seperti perlindungan. Akan tetapi dari sudut pandang struktur, ia berfungsi sebagai anestesi, membius kita agar tetap diam, sementara peluru intervensi negara terus menipis melawan panik pasar yang tak terbatas. Persis seperti pola yang menjebol koridor kurs pada 1998. Dan inilah yang memisahkan krisis yang pulih dari krisis yang berlarut-larut. Sebab pemulihan drastis era 1998 lahir dari tindakan pahit yang nyata, bukan dari kalimat penenang. Dan kondisi struktural kita hari ini membuatnya sulit sekali diulang.